Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ma'ana rabbana wa inna ma yusalluna rabbana zidna ilma. Semoga Allah berkenan menambahkan pengetahuan kita tentang agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan menghormati segenap para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, mobil khusus, segenap pengurus DKM, masjid, dan para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya menghormati ketua DKM kita, menghormati kita, yang mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan tema tentang sunnah-sunnah yang menambah pahala amaliyah ibadah sholat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesunahan itu adalah qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca sesuatu dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah yang kalau kita baca insya Allah mendapatkan pahala tambahan dari ibadah kita. Kalau tidak kita baca, sholatnya tetap sah. Karena membaca surat ataupun sebagian ayat setelah bacaan Al-Fatihah ini hukumnya sunnah, dilakukan berpahala, tidak dilakukan insya Allah tidak berdosa. Lain dengan membaca surat Al-Fatihah, sudah pernah kita sampaikan kalau membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya rukun dari rukun sholat. Tidak boleh kita sholat tidak baca surat Al-Fatihah menurut jumhur ulama. Jadi kalau ada jemaah kita sholat dia tidak baca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau habis Fatihah langsung dia ruku tidak baca surat, sholatnya tetap sah. Makanya nanti di dalam fikih pada saat ada pilihan-pilihan mendingan jamaah baca Al-Fatihah di dalam sholatnya nggak baca surat setelah Al-Fatihah dibandingkan ada jamaah yang sholat baca suratnya panjang tapi Fatihahnya nggak dibaca. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Sholatnya sah karena baca Fatihah meskipun tidak membaca surat. Baca surat Yasin dari awal sampai akhir. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai hatam ayat 83 dihabisin. Tapi Fatihahnya enggak dibaca. Maka sholatnya tidak sah. Jangan sekadar rahimahullah, ini penting informasinya mungkin pada saat ada sebagian dari kita yang mungkin kepepet waktu. Ya,
sehingga sholatnya nggak bisa terlalu lama, nggak bisa terlalu panjang. Ya, pengen sholat maghrib sementara lagi di stasiun kereta api. Ya, maghribnya dia sholat, kereta 5 menit lagi berangkat. Apa yang dilakukan? Silahkan dia sholat, dipersingkat sholatnya. Salah satu yang bisa dipersingkat, habis sholat dolin, Allahul Akbar. Jangan dia baca surat yang terlalu panjang setelah Al-Fatihah, khawatir nanti ketinggalan kereta api. Ini titik yang perlu kita perhatikan. Wa dhahaba jumhur fuqaha al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu yusannu lil musalli ay yaqra'a syai'an min al-Qur'ani ba'da al-Fatihah. Ini yang disebutkan oleh mayoritas para ulama, termasuk di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi sah-sah saja kalau ada jamaah kita sholat cuma baca Fatihah saja, walaupun dia tidak membaca surat. Tapi idealnya tentunya kita menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kepentingannya nanti suatu saat kalau mungkin kita melaksanakan sholat berjamaah, imamnya nggak hadir, ya, Ustaz Khalid lagi ada acara, Ustaz Lukman lagi ada kondangan, ya, Ustaz yang lainnya nggak datang, yang tinggal jemaah yang nggak biasa jadi imam. Ya, ini kan biasanya main dorong-dorongan itu aja. Ya, maka kita perlu dorong-dorongan. Ya, kalau memang mungkin kita tidak biasa membaca surat-surat setelah dan selain Al-Fatihah, boleh saja jemaah jadi imam. Waladhdallin, Allahu Akbar, sholatnya sah, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti makmum yang di belakang gak usah subhanallah, gak usah subhanallah, imamnya gak lagi lupa, imamnya memang lagi gak mau baca karena banyak faktor keterlambatan waktu dan lain sebagainya. Karena memang membaca surat selain Al-Fatihah ini hukumnya sunnah, tidak sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Jangan sekalian rahimahullah, hanya saja ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tentang berapa minimal jumlah ayat yang dibaca kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, maka di sini kalau kita merujuk pendapatnya Imam Malik, kalau mazhab Imam Malik bilang usul sunnah bi qiraa'ah ma zada 'ala al-Fatihah. Pokoknya kalau kita nambah sedikit pun ayat di luar dari Fatihah itu sudah mendapatkan pahala sunnah. Walaupun yang kita baca itu cuma satu ayat saja. Walaupun yang kita baca cuma satu ayat. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Itu udah dapat pahala sunnah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Udah dapat pahala sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Udah dapat pahala sunnah menurut mazhab Imam Malik, karena dia membaca lebih dari bacaan surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita mau mengikut pendapat yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i, para Syafi'iyah al-aula an takuna salasata ayat. Ya, setidaknya kita membaca minimal 3 ayat. Kenapa 3 ayat? Litakuna fatra aksari suratin, karena surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 ayat.
surat yang paling pendek Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Satu, fasholli li rabbika wanhar. Dua, innaka nasya'aka wal abtar. 3 ayat. Surat yang paling pendek terdiri dari 3 ayat. Maka kalau kita tidak baca satu surat sempurna, maka setidaknya mencuplik 3 ayat agar jumlahnya sesuai dengan jumlah ayat surat yang paling pendek di dalam kitab suci Al-Quran. Wala khilafa bainahum fi anna surah kamilah afdal. Meskipun yang paling ideal, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, yang paling ideal kita membaca surat itu secara sempurna. Ini paling ideal. Artinya kalau kita memilih, Bapak mau baca surat Al-Kautsar yang jumlahnya 3 ayat, apa mau baca surat Al-Baqarah mencuplik 3 ayat? Mana yang lebih baik? Dalam mazhab Imam Syafi'i lebih baik membaca surat Al-Kautsar dibandingkan mencuplik surat Al-Baqarah 3 ayat, meskipun jumlahnya sama-sama 3 ayat. Wa annahu la tujzi'u surah ma law qara'aha qabla al-Fatihah li adabi wuqu'iha mawqi'aha. Dan yang harus diperhatikan, maka hendaklah kita membaca suratnya itu setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini sunnahnya. Artinya, kalau ada jemaah yang membaca suratnya ini sebelum bacaan Al-Fatihah, maka itu tidak dihitung membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Habis kita baca Allahu Akbar kabira, habis kita baca doa istiftah, terus kita baca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dengan waladhdallin. Amin. Maka sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah karena tidak ada yang dilanggar. Tapi bacaan surat Al-Kautsarnya tidak dihitung sebagai sunnah karena dia bacanya itu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Maka kalau dia mau dapat pahala sunnah, baca lagi Al-Kautsarnya itu setelah membaca surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal-kautsar. Begitu yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah minimal 3 ayat. Ya, meskipun nanti di dalam Al-Quran ada satu ayat yang kadang lebih panjang dibandingkan dengan satu surat. Ya, ada ayat-ayat tertentu yang kalau dibandingkan dengan surat banyakkan dia. Ya, surat Al-Kautsar cuma 3 ayat, ada berapa baris? Ya, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, itu 3 surat ada di 1 halaman. Ada 1 ayat jumlahnya 1 halaman. Ya, pernah nemu nggak Pak? Ya, ini 1 ayat jumlahnya 1 halaman 100. Ya, ini surat ada di dalam Al-Baqarah ayat 282. Ya, ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini 1 ayat full. Ya, 1 halaman. Maka kalau kita merujuk pendapat Imam Syafi'i, walaupun ini 1 halaman banyaknya, tapi karena jumlahnya cuma 1 ayat, kalau kita pengen baca ini ayat dalam sholat kita, maka tambah lagi 2 ayat tambahan biar jumlahnya menjadi 3 ayat. Atau kita mundur ke belakang, baca 2 ayat sebelumnya,
sehingga jumlahnya 3 ayat, sehingga kita menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian berahmatullah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan kenapa Allah turunkan ayat yang paling panjang itu ayat yang berkenaan dengan hutang piutang. Ya, sebab orang kita biasanya kalau urusan hutang, ya itu udah susah banget Pak. Ya, orang kadang sholatnya rajin, cuman ditagih hutangnya, susah banget Pak ya. Ya ada kayak begitu Pak. Sholatnya rajin, ibadah rumah, kalau tahlil boleh berjam, tapi urusan hutang kagak bayar-bayar, ada yang begitu. Ya, makanya di sini Allah secara implisit tegaskan urusan hutang itu jangan main-main. Urusan itu hutang, walaupun kita kenal, justru malah semakin kenal semakin gak enak naginya, semakin kita menunda pembayarannya. Ya, makanya Allah firmankan, tidak tadayantum bidainin, kalau kalian punya transaksi hutang piutang, bi ajila ajalin musamma faktuh, kalau waktunya sudah ditentukan itu harus diikat dengan tulisan, enggak cukup dengan omongan. Orang kalau mau minjem biasanya berapa? Nah, ganti habis bulan jadi kenangis ya. Ntar aja kita tagih. Ya enak percaya banget sama teman begitu. Ngomongnya begitu jawabannya. Makanya perlu ada hitam di atas putih, ditulis hutangnya berapa, bayarnya kapan, sebagai ikat dan perjanjian antara kita dan kaum muslimin agar jangan sampai urusan duit terpecah hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan itu terjadi di sebagian besar masyarakat kita. Padahal ini sudah ditegaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian. Amin ya rabbal alamin. Jangan sekalian rahimahullah, sunnah yang selanjutnya ditegaskan tentang masalah membaca surat ini. Kesunahannya itu berlaku hanya dibaca pada 2 rakaat yang pertama. Kalau jumlah rakaatnya itu lebih dari 2 rakaat, artinya kalau sholat maghrib karena 3 rakaat, berarti sunnahnya baca surat setelah Fatihah itu cukup di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga tidak disunnahkan untuk membaca surat. Langsung setelah waladhdallin amin Allahu akbar, cukup di rakaat yang ketiga. Begitu juga pada saat kita melaksanakan sholat zuhur, termasuk sholat asar, termasuk sholat isya, jumlahnya 4 rakaat, maka sunnahnya membaca surat setelah Al-Fatihah cukup di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Rakaat ketiga, rakaat keempat cukup sampai waladhdallin amin Allahu akbar, langsung kita rukuk. Begitulah kesunahan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, dan tentu saja kalaulah kita mau membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang lebih dari 2 rakaat, ini boleh-boleh saja, tapi tidak disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cuma dapat pahala membaca Qurannya, tidak mendapatkan pahala kesunahan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian rahimahullah, membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya dibaca di 2 rakaat pertama kalau sholatnya itu sholat yang fardu, sholat yang wajib. Ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tapi untuk sholat-sholat sunnah, maka tetap dianjurkan untuk membaca surat pada tiap-tiap rakaat, walaupun jumlah rakaatnya lebih dari 2.
Bapak sholat tarawih 2 rakaat, dua-duanya baca surat setelah Al-Fatihah. Bapak sholat witir, witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. Kisah apa gabung? Ada yang kisah, ada yang gabung. Kalau yang gabung kan berarti 3 rakaat. Kalau 3 rakaat kan berarti lebih dari 2. Di rakaat yang ketiga setelah waladhdallin amin tetap disunahkan membaca surat. Ada sebagian saudara kita yang sholat tarawihnya enggak 2, 2, 3, 4, 4, 3. Masalah khilafiyah. Kalau 4, 4, 3 berarti di rakaat yang ketiga dan rakaat keempat tetap dianjurkan untuk membaca surat. Itu yang disampaikan mengenai tentang kesunahan membaca surat. Jamaah sekalian rahimahumullah, informasi yang selanjutnya adalah at-ta'min, melafalkan kalimat amin. Ini sunnah. Ittafaq al-fuqaha ala anna at-ta'min ba'da qira'atil Fatihah sunnah. Ini ulama sepakat berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca amin di dalam sholat maupun di luar sholat itu hukumnya sunnah setelah waladhdallin. Kenapa sunnah? Karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti kalau kita jalankan mendapatkan ganjaran pahala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Rasulullah sampaikan, hadis dari Abu Hurairah, "Idza qala imam," kalau kita salat berjamaah mendengar imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Rasulullah, ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira ma taqaddama lahu min dzambihi. Kata baginda Rasulullah, kalau sampai aminnya bisa bareng dengan aminnya malaikat, saat itu juga dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah dia kerjakan, insyaallah taala. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Makanya kalau setelah waladhdallin dianjurkan kita untuk mengucapkan amin. Kenapa tidak wajib? Karena amin ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kita sudah sampaikan surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-7 sampai dengan waladhdallin. Artinya kalau ada jamaah amin waladhdallin, Allahu Akbar, dia langsung rukuk, nggak mengucapkan amin, sholatnya tetap sah, tapi tidak menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah membaca amin ini bisa kita laksanakan agar mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. At-ta'min sunnatul umuman sawa'un kana imaman aw makmuman aw munfaridan. Yang perlu menjadi perhatian, kesunahan itu berlaku bagi siapa saja yang melakukan ibadah salat, baik statusnya sebagai imam maupun statusnya sebagai makmum. Jadi yang baca amin ini makmum atau imam? Dua-duanya. Baik imam maupun makmum membaca amin setelah waladhdallin. Sawa'un kana imaman aw makmuman aw munfaridan. Baik salatnya berjamaah maupun salatnya sendirian. Ya, ini kadang mohon maaf
sebagian dari jamaah yang tidak mengucapkan amin, maka tetap dianjurkan bagi siapapun yang sholat munfaridan sendirian, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, qabliyah, tahliyah dan sunnah-sunnah lainnya, untuk membaca amin di dalam sholatnya, karena itu merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam mazhab Imam Syafi'i ini perlu kita sampaikan informasinya. Sarraha Syafi'iyah wal Hanabilah bi anna al-musalli ya'ti bi ta'mini ba'da saktatin latifah liyatamayyaza anil firqah. Baca amin yang ideal itu tidak langsung disambung dengan qalat, tapi harus ada setidaknya saktah latifah, berhenti sejenak yang tidak terlalu panjang. Ini sunnah. Jadi bacanya itu bukan waladhdallin amin, itu nggak ada saktah, nggak ada berhenti, harus berhenti sejenak. Waladhdallin amin, itu namanya saktah latifah. Berhentinya jangan terlalu lama. Waladhdallin, lama apa namanya? Kelamaan. Ya, hanya sekedar saktah latifah. Ya, ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa qalu la yafutu ta'minu illa bisyuru'i fi ghairihi fa in taraka al-musalli at-ta'min hatta syara'a fi qira'ati surah lam ya'ud ilayhi li'annahu sunnah fata mahamlaha. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, amin itu dianjurkan untuk kita baca setelah waladhdallin selama imamnya belum membaca surat. Kalau imamnya sudah membaca surat, maka kesempatannya itu sudah hilang. Ya, jangan imam sudah waladhdallin, yang lain udah amin, ada satu jamaah belum amin. Giliran imamnya baca surat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna al-kautsar, amin. Maksudnya amin Fatihah tadi ya saudara. Maka itu tidak dianjurkan untuk dibaca karena waktunya sudah lewat, sudah selesai kesempatannya. Maka kalau imam sudah membaca surat, tidak ada lagi jamaah yang mengucapkan kalimat amin. Apalagi kalau imamnya sudah ruku. Imam sudah ruku, nggak ada lagi yang mengucapkan amin karena kesempatannya sudah lewat. Jangan sekalian rahimahullah, ada nanti penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Ada salah satu pendapat di dalam mazhab Imam Malik, ayat yang musalli bi ta'mini sirran, dianjurkan untuk membaca aminnya secara sir. Jadi baca amin itu menurut para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang boleh bacanya secara sir, boleh juga bacanya secara jahr. Kalau yang jahr itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Waladhdallin amin, jahr. Ada juga nanti sebagian saudara kita yang aminnya nggak kencang, pelan dia, sir. Ini mazhabnya mazhab Imam Malik. Dua-duanya diperbolehkan dan dua-duanya mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya mas kalian rahimahullah, dua ada haza maqsal sunniyatul insan biha wa ma'al jahri biha li'annahu du'a'un wal aslu fihi ikhfa. Kenapa mazhab Imam Malik ini menganjurkan untuk baca aminnya secara pelan? Karena menurut beliau amin ini merupakan bentuk doa, dan doa itu menurut mazhab Imam Maliki afdolnya dibaca secara sir. Ya, makanya jangan heran kalau ada
ada saudara kita yang mungkin zikir dan doanya pelan, silent. Ada apa? Masjid-masjid yang kalau habis sholat itu zikirnya nyaris gak kedengaran, nggak jahar, nggak kenceng, nggak menggema. Ya, ini berpendapat dengan mazhabnya Imam Malik. Ya, bagi kita kalau masalah khilafiyah ini tidak perlu diperdebatkan. Silakan saja tinggal kita laksanakan apa yang kita yakini. Mau ikut mazhabnya Imam Malik, zikirnya pelan, nggak jadi masalah. Mau ikut mazhab Syafi'i yang zikirnya kenceng, jahar juga tidak jadi masalah. Yang penting zikirnya itu kita laksanakan. Jangan debat sana debat sini, sementara zikirnya tidak dilaksanakan sehingga kehilangan kesempatan kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekalian rahimahullah, ada hal yang perlu digarisbawahi mengenai tentang beberapa kata yang mirip dengan kata amin dalam bahasa Arab. Ya. Ini dalam bahasa Arab, amin itu ada banyak modelnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini kita jangan sampai salah-salah keliru. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Ini nanti akan berubah arti, berubah makna, sehingga tidak sesuai dengan kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amin dalam bahasa Arab, a-nya pendek, min-nya panjang. Amin, amin, amin. Yaitu artinya orang yang amanah. Ya, bahasa Arabnya amin. Ada juga kebalikannya, a-nya yang panjang, min-nya yang pendek. Amin, amin. Jadi artinya berimanlah, berimanlah. Amin. Ada yang ketiga, dua-duanya panjang, a-nya panjang, min-nya panjang, tapi ada tasydid di atas huruf min-nya. Amin. Ini artinya dalam bahasa Arab yang menuju suatu tempat. Ya, ada lagi amin yang sesuai dengan apa yang diajarkan, a-nya panjang dua harakat, pada min-nya lebih panjang tapi tidak ada tasydid di atas min-nya. Amin, amin. Inilah amin yang dimaksud oleh Rasulullah dan diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Ya, sehingga kalau kita mau baca waladhdallin setelah itu amin, maka panjangkan dua harakat di depan alifnya dan lebih panjangkan lagi di belakang huruf min-nya. Waladhdallin, amin. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat Allah, termasuk nanti pada saat kita ingin mengaminkan doa. Ya, seluruh bentuk-bentuk pengaminan doa ini masuknya ke dalam kategori amin yang keempat. A-nya panjang dua harakat, min-nya panjang 4 sampai 6 harakat. Mat arif disukun. Ya, makanya kalau kita mengaminkan amin waladhdallin, sama aminnya dengan amin kalau imam baca doa qunut. Allahumma hdina fiman hadait. Sama aminnya. Wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Aminnya sama dengan amin waladhdallin. Begitu juga amin pada saat kita mengaminkan doa.
saat-saat ada munajat kepada Allah. Ya, habis sholat imamnya doa. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Amin. Tuh, amin ya. Ya, tapi tidak panjang depannya, tidak panjang minnya. Harus panjang depannya, harus panjang minnya. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Nah, kayak gitu Pak. Jadi semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, aminnya panjang 2 harokat depannya, minnya 4 sampai 6 harokat, artinya kabulkanlah ya Allah. Sebab kalau nggak begitu, nanti berubah arti, berubah mana, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama di dalam bahasa Arabnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian, rahimahullah, kesunahan yang selanjutnya takbiratul intiqal. Masih ada waktunya Pak? Masih. Baik. Ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Sunnah yang selanjutnya adalah membaca takbir transisi. Ya. Namanya takbiratul intiqal. Takbir ini ada 2. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali saat kita mulai sholat. Itu hukumnya rukun wajib, bukan sunnah. Tidak boleh orang sholat tidak mengucapkan takbiratul ihram, tidak sah sholatnya, karena merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Tapi kalau takbir yang lain itu hukumnya sunnah. Takbir selain takbir pertama, Bapak habis setelah membaca surat pengen ruku, Allahu Akbar, kan kita ucapkan itu hukumnya sunnah. Kalau kita langsung ruku nggak mengucapkan takbir, salatnya tetap sah. Sama Allahu liman hamidah itu sunnah. Kita pengen sujud mengucapkan takbir, Allahu Akbar, itu sunnah. Tidak diucapkan, salatnya tetap sah. Kalau diucapkan, tambah pahalanya karena menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dhahaba jumhurul fuqaha ila anna takbiratul intiqal sunnatun min sunnanis shalah. Para ulama menyampaikan bahwa semua jenis-jenis takbir selain takbir yang pertama atau selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Silahkan kita baca, insya Allah bertambahlah kesempurnaan ibadah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian rahimahumullah. Lalu kemudian kesunahan selanjutnya adalah hayatul ruku'il masnunah. Ya, yang mana ruku itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Kalau orang sholat nggak pakai ruku, sholatnya tidak sah. Ya, kecuali sholat jenazah, karena memang nggak pakai ruku. Ya, ini jangan sampai terjadi apa yang beredar dalam video WhatsApp. Ya, mungkin Bapak dapat itu ada orang sholat jenazah pakai ruku. Ya, dapat nggak Pak? Sholat jenazah pakai ruku, pernah lihat videonya? Ya, maka itu tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat jenazah itu nggak pakai ruku. Ya, tapi sholat yang lainnya itu harus pakai ruku karena ruku merupakan rukun dari rukun sholat.
Ya, meskipun ya kadang yang melakukan kesalahan itu bisa aja meleset. Pak Haji, kenapa sholat jenazah pakai rukuk? Sebab ini dosanya banyak, Pak Ustaz. Kalau dosanya dikit kalau pakai rukuk, karena nanti banyaknya pakai rukuk. Ya, ini tentu sesuatu jawaban yang tidak berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang sholat yang pakai rukuk, sholatnya tidak sah, harus pakai rukuk. Rukuk sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, ada kesunahan, kesempurnaan gerakan rukuk. Ya, maka aqallul wajib rukuk yang minimalnya tubuh kita itu yang hani, condong sampai kita punya tangan nyampe ke bagian kita punya dengkul. Ya, itu paling minimal. Ya, kalau ada orang sholat rukuknya nggak seperti itu, ini sholatnya tidak sah. Jadi minimalnya kita punya tangan itu bisa sampai ke dengkul, sehingga tubuh kita yang tadinya tegak berdiri ini condong pada gerakan yang disebut rukuk di dalam syariat agama Islam. Dan kesempurnaan rukuknya ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita pengen tambah sempurna sholat kita, maka hendaklah perhatikan ayyusawiya dhahrahu wa unuqahu wa ajzuhu. Harus diluruskan kita punya punggung, diluruskan kita punya leher, diluruskan kita punya tubuh bagian atas. Ilustrasi gambarnya ini kan lurus semuanya. Sebab ada orang rukuk tapi palanya dongak. Ini ada ya Pak? Ya, ini nggak lurus. Tapi sholatnya sah karena dia sudah rukuk. Tapi tidak sempurna karena kepalanya dongak sehingga tidak lurus dengan leher dan bagian dari tubuh bagian atas. Atau mungkin ada orang rukuk, mohon maaf, rukuknya kepalanya malah nunduk. Ada apa? Ya, sehingga tidak lurus, cuma sekedar, maka itu juga tidak sunnah. Maka kalau pengen dapat pahala sunnah, kesempurnaan sholat di dalam rukuk, luruskan kita punya badan, dan lurusnya itu termasuk leher dan bagian kepala. Ini yang diajarkan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis riwayat Imam Baihaqi, meluruskan punggung sampai saking lurusnya punggung Rasulullah, kalau ditaruh air di atas punggungnya Rasulullah yang lagi rukuk, itu air yang penuh di dalam gelas tidak tumpah karena lurus punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusibu saqaihi wa fakhizaihi, dan termasuk kesunahan rukuk meluruskan kita punya dengkul dan kita luruskan kita punya paha. Ada jemaah yang rukuk tapi kakinya ditekuk. Beda apa ya? Kakinya ditekuk sama diluruskan. Kalau gambar ini ditekuk apa diluruskan? Diluruskan. Kalau ditekuk, sholatnya sah karena dia sudah rukuk, tapi tidak menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita punya dengkul jangan ditekuk pada saat kita rukuk. Sebagaimana juga kita punya tangan, ini jangan ditekuk. Jadi kalau rukuk tangannya diluruskan, jangan ditekuk. Kalau ditekuk tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya'khudha rukbatayhi bi yadayhi muta'ammidan bil yadaini 'ala rukbatayni. Selain itu juga dianjurkan untuk disunnahkan kita punya dengkul itu kita pegang dengan kita punya kedua tangan. Dicengkram kita punya dengkul dengan kedua tangan. Lalu kemudian mufarriqan asabi'ahu dengan jari jemari yang melebar. Jadi nyengkramnya nggak begitu,
tapi mufarriqan, dilebarkan cengkramannya, dengkulnya dicengkram seperti itu pada saat kita rukuk. Wa yujafi mirfaqaihi ala jambaihi, dan dijauhkan antara dari sisi tubuh kita dengan sisi bagian-bagian kaki kita. Artinya tidak menghimpit, berdekatan sebagaimana yang sudah pernah kita tampilkan gambarnya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di dalam pembahasan tentang rukun-rukun sholat, yaitu kesempurnaan rukuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian rahimahullah, itu salah satu informasi yang sebenarnya sudah kita sampaikan. Hanya sekedar menegaskan secara ulang, kesempurnaan rukuk yang seperti ini hukumnya sunnah, dilakukan berpahala. Tidak pun, insya Allah sholatnya tetap sah. Yang penting yang bersangkutan itu melaksanakan rukuk sebelum dia kembali berdiri, yang disebut dengan pelaksanaan i'tidal. Jamaah sekalian rahimahullah, kesunahan yang selanjutnya sudah masuk waktu sholat isya. Seperti biasa, karena waktu sholat isya sudah masuk, kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan fikih kita pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah nanti di 2 pekan yang akan datang kita akan menambahkan informasi kesunahan. Salah satunya adalah at-tasmi' wa tahmid, yaitu dianjurkan untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah pada saat nanti kita berdiri untuk i'tidal. Dianjurkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, meskipun nanti ada beberapa pilihan-pilihan redaksi yang nanti akan disampaikan mengenai bacaan Rabbana walakal hamd. Ada yang Rabbana walakal hamd, ada yang Rabbana lakal hamd enggak pakai wawu, ada yang pakai Allahumma Rabbana walakal hamd, ada yang pakai Allahumma tapi enggak pakai wawu, Allahumma Rabbana lakal hamd, dan redaksi-redaksi lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang semuanya boleh untuk kita baca dari mana pilihan yang ada. Mudah-mudahan berpahala insya Allah Ta'ala. Termasuk nanti mengenai tentang beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tentang sholat berjamaah, apakah makmum itu membaca Sami Allahu liman hamidah atau langsung membaca Rabbana walakal hamd. Makanya kalau kita perhatikan sholat di Masjidil Haram, ya, setelah imam bilang Sami Allahu liman hamidah, ada makmum di belakang nyaut. Apa nyautnya? Rabbana walakal hamd. Berarti dia nggak ucapin Sami Allahu liman hamidah. Harusnya kan imamnya Sami Allahu liman hamidah, makmum di belakang Sami Allahu liman hamidah. Nanti ada pendapat di sebagian para ulama, tentunya berdasarkan hadis Rasulullah, makmum itu tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Menurut sebagian pendapat, langsung membaca Rabbana walakal hamd, sebagaimana yang diatur oleh kaum muslimin yang sholat di Masjidil Haram. Nanti insya Allah akan kita sampaikan informasinya secara lengkap. Mudah-mudahan semakin hari semakin sempurna ibadah sholat kita, dan upaya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, hadallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta